Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Saudara-saudara, kita akan berbicara lagi soal waktu. Betapa pentingnya waktu dalam kehidupan seorang manusia. Di dalam Al-Quran cukup banyak kita temukan ayat yang berbicara tentang pentingnya waktu ini, dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan di dunia bisnis juga orang memandang waktu ini sebagai faktor yang sangat penting untuk menentukan berhasil atau tidaknya sebuah bisnis, sebuah usaha. Nah, saya ingin mengajak saudara-saudara ini untuk melihat pembagian waktu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala pernah berpesan, berwahyu kepada Nabi Daud alaihissalam bahwa orang yang bijak, orang yang berakal gitu, artinya orang yang benar, yang baik, yang bisa mengatur dirinya itu adalah orang yang setidak-tidaknya punya pembagian waktu dalam kehidupan sehari semalamnya itu menjadi 4. Yang pertama, waktu untuk Tuhan, untuk Allah, waktu untuk bermunajat. Artinya kita harus mengkhususkan, ada waktu-waktu khusus kita yang kita tidak sibuk dengan dunia. Kita murni ingin berduaan saja dengan Allah. Nah, itu harus ada. Nah, dalam Islam itu sudah dicontohkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktu yang khusus itu adalah sepertiga malam terakhir. Makanya sholat malam, tahajud itu begitu sangat dianjurkan, karena pada saat itulah kita sedang berdua dengan Allah. Kita tidak dengan yang lain. Kita mengkhususkan waktu kita untuk Allah. Mengapa itu penting? Saya kira jelas sekali, karena Allah adalah pencipta kita dan kita adalah hamba Allah. Sehingga supaya kita tidak terputus hubungan kita dengan Allah, nah kita harus punya waktu yang spesial untuk kita berdua-duaan dengan Allah. Yang kedua adalah waktu untuk diri sendiri, untuk bermuhasabah atau menghitung introspeksi diri sendiri. Hari ini saya sudah ngapain aja ya, gitu. Nah, itu biasanya dilakukan sebelum kita tidur pada malam hari. Sebelum tidur kita sangat baik untuk mengingat lagi. Sejak bangun tadi pagi kemarin kita ngapain? Apakah kita sudah berbuat baik atau kewajiban kita sudah benar kita lakukan, baik kepada manusia maupun kepada Tuhan? Itu muhasabah namanya. Bahkan ada kisah, ada seorang sahabat yang masuk surga begitu mudah. Rasul sudah menyatakan bahwa orang itu adalah ahli surga. Ternyata setelah dicek ke rumahnya, itu dia biasa-biasa saja, nggak sholat malam yang banyak atau ibadah yang spesial, nggak ada. Tapi ada satu hal yang dia lakukan, setiap kali dia mau tidur, dia selalu mengingat-ingat kesalahan dia kepada orang lain dan kesalahan orang lain kepada dia. Begitu dia sadar ada kesalahan orang lain kepada dia, dia maafkan. Sudahlah, saya bebaskan, saya nolkan. Saya nggak mau nuntut, saya nggak mau balas dendam. Kalaupun tadi sehari ini saya dicaci orang, saya dizolimi orang, malam ini saya nyatakan saya bebaskan dia. Nah, dengan dia memanfaatkan waktu malam untuk muhasabah dirinya itu, sekaligus memaafkan kesalahan orang lain, ternyata itu membuat dia masuk surga begitu mudah. Gitu. Artinya kalau itu kita spesialkan, ada hari, ada jam tertentu kita untuk muhasabah diri kita, membagi waktu yang khusus kita merenung dengan diri kita, kita juga menjadi bagian orang yang insya Allah penghuni surga seperti yang dikatakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga adalah waktu untuk bersosialisasi, berhubungan dengan orang lain. Nah, tentu saja yang dimaksud di sini orang lain juga bukan sembarang orang. Dalam wahyu yang Allah sampaikan kepada Nabi Daud, yang dimaksud dengan orang lain itu adalah sahabat-sahabat yang berani mengkritik kita, yang berani menunjukkan kejelekan atau aib kita. Sebab ada orang yang bisanya memuji saja, ada orang yang bisanya melihat kebaikan, tapi keburukan dia nggak mau nyatakan. Nah, ini yang penting adalah kita bergaul, bersosial dengan orang-orang yang kira-kira mau menunjukkan aib kita. Nah, kita boleh mengkhususkan waktu
kepada orang-orang yang semacam itu, menunjukkan kejelekan kita atau kekurangan kita supaya kita bisa menjadi lebih baik setelah itu. Itu yang bagian yang ketiga. Dan yang keempat juga harus ada waktu yang kita khususkan, kita tidak menikmati kelezatan-kelezatan dunia walaupun itu halal. Nah, ini yang oleh sebagian orang dipahami sebagai puasa. Puasa itu kan tidak boleh makan, padahal makanan itu halal. Tidak boleh berhubungan suami dan istri, padahal suami istri boleh berhubungan. Nah, itu jika kita bisa membagi kehidupan kita dalam sehari dengan 4 pembagian waktu itu, ada waktu untuk Tuhan, ada waktu untuk diri kita, ada waktu untuk sahabat-sahabat kita yang berani menunjukkan kekurangan kita dengan maksud yang baik tentu saja, bukan menghina, dan juga waktu untuk tidak menikmati kelezatan-kelezatan dunia, maka kita insya Allah sudah termasuk orang yang mengatur waktu dengan baik, memanage waktu kita dengan baik, yang dengan itu mudah-mudahan kita akan mudah masuk surga. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.